Chelsea tidak tahu kapan dia selesai berbicara, dan bagaimana dia kembali ke tempatnya di bawah panggung. Karir yang telah ia habiskan bertahun-tahun untuk berkembang dan tahun-tahun yang dihabiskannya untuk perencanaan ke depan, semuanya hancur, begitu saja. Apakah dia baru saja menggali kuburannya sendiri? Dan bagaimana dengan Alan? Bukankah dia mengatakan dia akan membantu? Apa yang dia lakukan pada akhirnya? Hanya dia yang bisa begitu bodoh untuk menganggap dirinya sebagai seseorang yang istimewa yang akan dia bantu. Alexa menyaksikan Chelsea pergi. Dia memiliki pandangan yang rumit di matanya. Apakah enak rasanya kehilangan segalanya? Tidak lama kemudian, konferensi pers hampir berakhir. Setelah Alexa dan Natalie berpamitan, mereka meninggalkan Dirgantara Entertainment bersama Rizky. Namun, Chelsea secara tak terduga menunggunya di pintu masuk utama. Alexa Geraldine, kita perlu bicara. Alexa memandang Chelsea. Matanya berwarna merah darah. Mungkinkah karena sedih atau marah? Alexa mengerti bagaimana perasaan Chelsea. Pikirannya pasti kosong beberapa saat yang lalu, jadi sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk melepaskan amarahnya. Ternyata Chelsea tidak takut. Rizky berdiri di depan Alexa, siap untuk menghentikan keduanya semakin dekat saat Alexa memberinya tatapan meyakinkan. Apa yang ingin kau katakan? Apa yang kau katakan di depan Zalina Mira? Atau apa yang kau lakukan di depan Zalina Mira? Ternyata, Chelsea telah melemparkan seluruh kesalahan padanya. Chelsea, apakah kau benar-benar berpikir kata-kataku akan cukup untuk mempengaruhi Zalina Mira? Alexa bertanya dengan tenang. Kenapa kau tidak bertanya pada dirimu sendiri, apa yang kau lakukan saat melewati batas Zalina? Kau sepertinya lupa identitas manajermu, atau kau pikir Zalina Mira sudah tua dan mudah digertak? Satu hal lagi, Zalina tidak sampai di tempatnya karena seorang manajer sepertimu. Kemampuan, selera, dan karisma adalah kuncinya. Sudah cukup buruk kau mencoba menghalangi jalanku. Jika kau tidak mencoba menantangnya, kau tidak akan menjadi seperti ini. Lagi pula, jika dia ingin mencekikmu, itu akan lebih mudah daripada yang kau pikirkan. Setelah mendengar kata-kata Alexa, Chelsea mundur beberapa langkah dengan bingung. Sebelumnya, ketika dia berada di atas panggung, dia bergantung pada keberanian sesaat. Namun, sekarang setelah situasi keseluruhan telah ditetapkan, dia tiba-tiba merasa takut. Alexa tetap tenang saat dia menikmati ekspresi di wajah Chelsea. Tentu saja, dia tidak lagi harus peduli dengan anjing liar seperti Chelsea. Jadi, dia berjalan keluar dari gedung bersama Rizky. Semua yang menunggu Chelsea adalah kesengsaraan. Zalina Mira belum berurusan dengan Alan. Rizky mengingatkan Alexa saat dia mengikuti di belakangnya. Pria ini memiliki niat tersembunyi yang lebih dalam dari Chelsea, dan bahkan lebih sulit untuk ditangani. Jika Zalina Mira mengusir Alan juga, siapa yang akan mengujimu? Alexa bertanya dengan lembut. Sepertinya kau tidak takut apa-apa. Rizky membuka pintu mobil untuk Alexa. Dia penasaran dari mana keberanian dan kepercayaan dirinya berasal. Alexa duduk di dalam mobil dengan pandangan jelas di matanya. Dia menjawab dengan tegas, "Aku berjalan di jalan yang aku pikir itu benar. Kenapa aku harus takut? Orang yang kau sembunyikan pasti sangat lemah sehingga dia membutuhkanmu untuk melindunginya, atau sangat kuat sehingga kau tidak perlu takut. Jadi, yang mana dia?" Ekspresi Alexa tidak berubah. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Kita telah sepakat sebelumnya, kau tidak akan mempertanyakan masalah pribadiku. Baiklah kalau begitu, mari kita bicara tentang persiapan pemotretan Jihan. Kita akan menuju ke Perancis dalam 3 hari. Rizky tidak mempertanyakan lebih lanjut. Prioritas utamanya sekarang adalah membantu Alexa mencapai mimpinya, dan menjadi supermodel Dirgantara agar tidak menghabiskan keahliannya selama bertahun-tahun. Alexa mengangguk, dia cukup lelah.
Apakah ini berarti dia punya 3 hari untuk istirahat? Itu akan sempurna, dia bisa menemani Kenzi. Rizky diam-diam mengamati Alexa. Dia menyadari dia tidak sepenuhnya tanpa emosi, setidaknya ketika dia memikirkan pasangannya. Ketika dia memikirkannya, wajahnya akan melembut. Jadi dia penasaran, orang macam apa yang bisa mengendalikan Alexa? Seberapa sering dia harus mengikuti Alexa? Dia menganggap orang itu harus seperti yang dia prediksi, harus meminta perlindungan Alexa. Tentu saja, dia tidak tahu, selama perjalanan mereka ke Perancis, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalami kehadiran orang ini. Tidak lama kemudian, Natalie juga keluar dari Dirgantara. Setelah naik mobil, dia menari dengan gembira, "Maaf, aku membuat kalian menungguku." "Aku mendengarkan gosip," Natalie berkata kepada mereka, penuh misteri. "Aku baru mendengar Chelsea pergi mencari Zalina. Sepertinya, dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia hanya minta untuk dipermalukan." Rizky merespons dengan dingin. "Tapi, jangan lupa, dia masih memiliki Bianca Zea. Sehubungan dengan bom waktu yang berdetak ini, aku sepertinya tidak akan bisa tenang. Jika Chelsea tidak bergerak, bagaimana kita tahu dia berencana menggunakan bidak catur ini?" Alexa tampak tidak terpengaruh. Tentu saja, selain Kenzi, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. "Apakah kau menunggunya untuk bergerak?" Rizky mendengar melalui makna yang mendasarinya. Alexa tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menyadari itu benar. Tidak peduli apakah itu adalah Siren di masa lalu atau Bianca Zea dan Chelsea saat ini. Kali mereka bergerak, mereka pada akhirnya akan melukai diri mereka sendiri. Mereka bahkan membantu Alexa dalam mencapai status yang saat ini dimilikinya. Semakin banyak orang-orang jahat ini bermimpi untuk menyakiti orang lain, semakin berani Alexa untuk bergerak maju. Tapi aku menduga dia tidak akan mendapatkan kesempatan. Zalina tidak pernah memberi musuh-musuhnya kesempatan untuk bangkit kembali. Apa yang Rizky coba katakan mungkin adalah adegan saat ini. Chelsea dan Zalina Mira berdiri di kantor Zalina Mira, ekspresi mereka benar-benar berlawanan. Zalina Mira menundukkan kepala menyetujui dokumen, sementara Chelsea ragu-ragu untuk berbicara. "Bukankah kau seharusnya mengerjakan penyerahanmu?" Zalina bertanya dengan dingin. "Aku tidak benar-benar ingin meninggalkan Dirgantara. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak begitu naif untuk mencoba dan menggunakanmu. Aku tidak bisa melepaskan karir dan menghancurkan diriku seperti ini." Chelsea melepaskan harga dirinya dan jatuh menangis. Ini adalah pertama kalinya dia mengaku kalah seperti ini. "Kau sudah mengaku meninggalkan Dirgantara di depan media. Dengan memohon padaku sekarang, bukankah kau hanya menamparkan wajahmu? Aku benar-benar telah mempelajari pelajaranku, dapatkah kau memberiku satu kesempatan lagi?" Mendengar hal ini, Zalina Mira akhirnya mengangkat kepalanya. "Aku sudah memberimu banyak peluang, tetapi apa yang kau lakukan dengan mereka? Bagaimana mungkin CEO sepertiku diancam oleh seorang manajer? Kau pikir, kau siapa? Chelsea, kau terlalu memikirkan diri sendiri. Beraninya kau menantang Alexa Geraldine dan aku? Kau telah menciptakan begitu banyak kendala untuk Alexa, tetapi pada akhirnya, apakah kau berhasil menghentikannya? Seorang manajer, sepertimu sendiri, yang bahkan tidak sadar diri, tidak akan diinginkan oleh agensi manapun. Biarkan aku memberitahumu, Chelsea, mulai sekarang, kau tidak memiliki bisnis di industri ini. Selama aku ada di sini, jangan bermimpi untuk kembali." Seluruh tubuh Chelsea gemetar. Ini adalah pertama kalinya Zalina Mira mempermalukannya secara langsung. Ini adalah perasaan terhina, penghinaan mutlak. Chelsea tidak tahan lagi saat dia berbalik untuk pergi. Kebanggaan, apakah masih tersisa?
Bahkan kebanggaan terakhirnya telah tercabik-cabik oleh Zalina Mira. Chelsea langsung ke lantai 3 tempat dia bertemu Alan. Keduanya saling memandang. Setelah menahan diri selama setengah detik, Chelsea akhirnya berkata saat dia melewatinya, "Balas dendamkan untukku." Meskipun Zalina Mira masih memiliki Alan, dia tahu pada akhirnya, dia juga akan berakhir seperti Chelsea. Jadi dia tidak akan membiarkan Rizky dan Alexa menjadi kaya. "Aku janji, aku akan membalas dendam untukmu apapun akan kulakukan." Chelsea merasa yakin saat dia berbalik untuk meninggalkan Dirgantara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.